Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul huzn, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Najori bin almarhum Engkong Haji Basri. Kita doakan almarhum di alam kubur diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga, istri, putra putri beliau senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kyai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Nur Syamsuddin, Bapak Ustadz Taufikur Rahman, Bapak Ustadz Ajis Muslim Idris, Bapak Ustadz Abdul Muaz, Bapak Ketua Musalla Al-Awwabin, Bapak Ustadz M. Ishaq, Mamanda, Bapak Haji Abdul Khalik Gani, dan juga para orang-orang tua yang lain, para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita duduk kembali mengiringi doa untuk almarhum yang sudah 100 hari beliau meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Namanya meninggalkan dunia, tidak akan kembali lagi. Bisa jadi dalam waktu dekat kita yang akan meninggalkan dunia ini. Para bapak hadirin sekalian, waktu lagi 7 hari saya sampaikan bahwa almarhum ini punya 3 keistimewaan. Dan 3 keistimewaan almarhum ini semuanya akan membuka pintu-pintu surga. Karena namanya orang hidup kita ini semua ya,
Yang kita cari adalah bonus dari Allah, yaitu masuk surga. Jadi masuk surga itu Pak bonus, bukan poin yang paling kita kejar, bukan. Tapi masuk surga adalah bonus dari Allah. Untuk siapa bonus itu diberikan? Untuk orang yang mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Ya, kita cari ridho Allah biar kita semua bisa masuk surga. Almarhum ini alhamdulillah, ya. Kelebihan pertama sudah saya sampaikan, bahwa almarhum ini orang yang sangat rajin hadir di majelis-majelis ilmu, majelis taklim, sehingga almarhum ini dijamin oleh Allah, ya, dijamin oleh Nabi, sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Almarhum ini dimudahkan oleh Allah masuk dalam surga karena beliau rajin hadir ke majelis-majelis ta'lim. Kelebihan yang kedua, almarhum ini termasuk orang yang tercatat waiting list haji. Tadi saya tanya anaknya, beliau akan berangkat sekitar tahun 2030. Ya, jadi waiting list haji beliau nih. Artinya apa para bapak hadis sekalian? Almarhum ini sama seperti almarhum sedang perjalanan di dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau orang dulu haji itu bulanan karena naik kapal laut, banyak yang berguguran, mati di laut, dilemparin Pak ke laut ya, karena mati di perjalanan, karena perjalanannya lama 6 bulan. Ya 7 bulan 6 bulan lama. Maka kalau mati di perjalanan diapain? Buang. Itu tahun dulu belum ada pesawat. Tapi tahun sekarang pesawatnya canggih. 9 jam dari Jakarta ke Saudi Arabia, tapi perjalanan ibadah hajinya 30 tahun. Jadi bapak-bapak kalau daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ya. Tapi jangan pernah pesimis. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah dipikirin di otak kita yang angka 30 tahun. Jangan pernah itu. Ya. Kenapa? Yang pertama, seperti almarhum. Almarhum ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Man kharajal haja famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang udah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, kemudian di tengah jalan dia mati, maka Allah catat untuknya pahala haji sampai hari kiamat. Nah, ini yang mahal Pak. Orang dapat pahala haji sampai apa? Hari kiamat. Kalau hidup Pak, pahala hajinya sekali. Tapi almarhum ini Pak, tiap tahun orang-orang sedang haji, tahun ini berangkat haji, dapat pahala haji. Tahun depan orang-orang pada pergi haji, dapat pahala haji. Karena almarhum sudah keluar dari rumahnya untuk mengantri di perjalanan menuju haji.
Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan pikirin yang 30 tahun. Ya, karena kita dapat pahala apa tuh? Haji. Nggak ada ruginya tuh, Pak. Ya, makanya boleh, Pak. Udah daftar lagi. Nunggu kita matinya kapan aja tuh. Ya, tapi sayang, Pak. Sekarang sistem yang sudah tidak bisa. Umpamanya nih, Guru Gofur sudah punya porsi nih. 2030 juga beliau berangkat. Tapi mendaftar lagi, off, nggak bisa. Jadi sekarang 1 orang, Pak, untuk 1 porsi. Nggak bisa. Ya. Makanya alhamdulillah nih almarhum, Pak, ya. Keuntungannya apa? Allah kasih pahala haji sampai hari kiamat. Keuntungan kedua, Pak, ini ahli warisnya boleh disegerakan, Pak, untuk dibadal hajikan. Agar apa? Agar almarhum di alam kubur dicatat oleh Allah sebagai muslim yang sempurna agamanya. Kan kita pengen, Pak, ya, mati dalam keadaan muslim sempurna, Pak. Nah, muslim sempurna itu adalah ketika dia sempurna melakukan semua rangkaian rukun Islam. Maka ahli warisnya nih ya, kalau bisa segera besok ya, masih ada waktu. Pokoknya sebelum Arafah itu, Pak, silahkan deh tuh dibadalin. Biar apa? Biar almarhum tahun ini berangkat haji, tahun ini bisa datang ke Arafah, tahun ini bisa dilantik oleh Allah, tahun ini bisa disempurnakan agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tahun ini dihajiin, Pak, besok haulnya udah bisa kita bilang apa? Almarhum haji apa? Najori. Ya, ada tuh duitnya di porsi beliau. Nah, boleh tuh. Enak tuh kalau hajinya mati tuh, Pak, udah nggak bikin dosa lagi. Ya kan, kalau hajinya hidup, Mak, belum nyampe rumah aja udah apa? Udah bikin dosa. Ya, makanya saya sering pesan tuh jamaah haji kalau berangkat pulang itu kalau ada yang ngelongok jangan ngomongin orang lain, jangan. Dosanya habis dihapus, dikerjain apa? Dibikin lagi, Pak, ya. Tapi kalau dia mati, Pak, mati, maka habis dah tuh. Makanya benar dulu kata Al-Maghfur lah, pakai Hajar Ali, kalau lu pengen haji mabrur, pergi haji, mati di sono. Gitu. Nah, jarang ada yang mau. Nah, jarang ada yang mau. Tapi kalau almarhum ini, Pak, dibadal hajikan sampai pahalanya ke alam kubur. Dan almarhum senengnya luar biasa. Kelebihan yang kedua nih, Pak. Jadi kalau sudah ngantri begini, Pak, ini porsi almarhum, Pak, bisa diwarisi ke anaknya. Nanti anaknya bisa berangkat haji tanpa harus mengantri dari nol, melanjutin antriannya. Tinggal anaknya siap apa enggak untuk haji menggantikan posisi ayahnya. Nah, itu kelebihan orang yang sudah apa tuh? Daftar. Ya. Bisa anak, bisa saudara, bisa orang tua, bisa emak, bisa bapak, bisa tuh, Pak. Yang penting orang itu yang gantiin ada satu kakak, namanya masuk dalam satu kakak almarhum. Kan kalau kita punya orang tua kan, Pak, orang tua kita ada di kakak kita. Ya, berarti orang tua almarhum ada di kakaknya. Kalau dia orang tuanya masih apa? Ada. Kalau nggak ada, diwarisin ke anak. Di anak kakak, di anak ada nama orang tuanya. Nah, ini kelebihan orang yang sudah apa tuh? Mengantri mendaftar. Ya, makanya buat kita bapak-bapak ya yang masih ada, bismillah udah. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau besok kita mati, Pak, kemudian kita belum daftar haji, maka belum dapat pahala apa tuh? Haji. Maka jangan pernah pesimis. Duit nggak ada, ya, romanannya susah. Udah berdoa aja. Berdoa kan mah nggak bayar. Berdoa mah nggak pakai duit. Biarin, nggak apa-apa. Ya Allah, undang saya biar bisa haji. Ya Allah, sempurnakan agama saya sebelum saya tutup mata.
kalau bisa ya Allah, saya jangan mati dulu sebelum pergi haji. Terus begitu Pak, berulang lagi berdoa. Ternyata kita belum haji udah mati. Bisa jadi nanti doa kita pergi haji dikabul oleh Allah ketika kita sudah berada di alam kubur. Anak bisnisnya jebol, iya no bapak belum haji dulu ya, pengen pergi haji, dibadalin sama anak. Itu doa kita waktu kita masih hidup tuh. Ya, maka terus saja berdoa mah nggak apa-apa. Ya, berdoa minta haji nggak apa-apa. Makanya kenapa dulu Al-Maghfurlah, kalau lo pengen cepat pergi haji, lo diundang acara Warimatus Safar, suruh datang, begitu Pak. Biar di momen itu Pak, kita mendapatkan kecipratan doa orang-orang yang akan berangkat menjadi tamu Allah. Malam ini, hari ini, si A kita iringi, kita bacain Ratibul Haddad, tapi kapan-kapan kita yang akan diratibin. Gitu Pak. Ya, maka besok kalau dengar ada tetangga pergi haji, terus kita diundang Pak ya, datang. Biar kita dapat kecepretan kesempatan yang sama. Kesempatan masih hidup, alhamdulillah. Kesempatan udah mati pun kita alhamdulillah. Karena banyak Pak, anaknya sukses, anaknya berhasil, mobilnya baris, kontrakannya baris, bapak ibunya belum haji, udah mati, nggak ada yang inget Pak ngebadalin haji. Banyak orang begitu tuh. Banyak banget. Iya, banyak tuh. Padahal emaknya sama bapaknya mati belum pernah apa? Haji. Maka tugas kita anak Pak ya, kalau kebetulan rezeki ada, bismillah. Orang tua kita apain tuh? Kita hajiin. Biar dia apa? Agamanya sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kalau ada rezekinya ya tahun ini bismillah dah, badalin. Kebetulan tahun ini saya berangkat Pak. Besok tanggal 5 Mai. Berapa duit Ustaz? Badal haji. Iya. Kalau di kantor saya 17,5. 17,5. Iya, di kantor saya murah. Daripada dewek berangkat hidup berapa? 60. Iya. Pak ya, berangkat mati mah Pak? Murah. Mau yang murah, mau yang mahal Pak? Nah, kalau yang murah syaratnya gampang. Mati dulu ya. Jadi insya Allah saya tanggal 5 akan berangkat dan berangkat dari KBH Wafiz Al-Amin Center perdana. Besok perdana tanggal 5 ya. Para bapak dan ibu dan hadirin sekalian, kelebihan yang ketiga. Ini almarhum Pak, ini kata saudara-saudaranya ya. Beliau ketika sakaratil maut Pak, sakaratil maut, beliau itu menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini yang paling mahal Pak. Ya, mau hajinya 10 kali gak Pak, kalau matinya kagak nyebut itu. Ya, kagak ada jaminan. Tapi walaupun belum pergi haji Pak, kalau di ujung usianya, di ujung umurnya Pak, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Nabi faqad dakhalal jannah. Maka kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Orang yang di penghujung akhir ajalnya kemudian dia melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Dan itu nggak bisa sembarangan Pak. Berat kalau orang nggak biasa. Ya, maka saya yakin Pak almarhum ini pasti sering mengucapkan kalimat itu. Ya, makanya kenapa kita Pak kalau lagi mati suruh tahlil. Tahlil itu nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam rangka lisan kita ini Pak, biar gampang. Ketika Israel datang mencabut nyawa kita, yang kita ucapkan hanya satu, la ilaha illallah. Nah, itu bisa Pak gampang kalau terbiasa.
Ya. Salah satu kebiasaannya di mana, Pak? Di sholat. Coba Bapak kalau sholat, pastikan asyhadu alla ilaha illallah gitu. Wa asyhadu anna muhammadar. Lah kalau kagak sholat, Pak, sholatnya jarang-jarang ya. Kadang sholat kalau lagi inget, kalau kagak, lah kagak bakalan bisa itu ngucapin kalimat syahadah itu. Maka supaya gampang kita pas sakaratil maut, Pak, itu jadiin wirid tuh, wirid. Makanya kan kalau wiridnya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, Pak ya, dalam kitab Ihya itu ada tuh tiap harian. Hari ini tahlil, hari besok sholawat, lusa la haula wala quwata illa billah, lusanya lagi tasbih, lusanya lagi Allah 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 Allah, begitu. Nah, kalau wirid itu tuh, Pak, yang 7 hari yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, Pak, itu nanti akan bisa membiasakan kita. Ya, semuanya itu kalimat-kalimat baik. Dan orang yang mampu mengucapkan kalimat di ujung ajalnya, jaminannya apa tuh? Surga. Kan emang itu, Pak, yang kita cari. Pengen masuk apa tuh? Pengen masuk surga. Ya. Dan itu kunci surga. Makanya kita dulu masih kecil kalau salawatan, Miftahul Jannah la ilaha. Jadi kuncinya surga yaitu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan aja tuh? Kalau perlu setiap habis sholat, mamanya 100 kali. Tiap habis sholat 100 kali. Tiap habis sholat 100 kali. Biar kita gampang ketika apa? Sakaratil maut. Yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini almarhum, Pak. Masya Allah, Pak ya. Udah orangnya rajin, dimudahin masuk surga. Ya, karena rajin ngaji. Kemudian punya waiting list haji. Pas di ujungnya kalimat apa? La ilaha illallah. Tenang dah. Itu, Pak, yang kita cari. Ya, buat apa hidup di dunia kaya, duit banyak, Pak ya, terkenal, kalau ternyata matinya apa tuh? Sul khotimah. Maka kita minta selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berikan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka diajarin, Pak, oleh Nabi ada satu doa. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Jadi kalau Bapak sholat apa aja, mau sunnah kek, mau fardu kek, tahiyat akhir, Pak, tahiyat akhir, habis nunjuk asyhadu alla ilaha illallah, terus baca sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Sambil baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Nah, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam dah tuh, Pak. Nah, itu diamalin tuh, Pak. Ya, ada 4. Kata Ustaz Adi Hidayat, Pak. Kalau orang nih, Pak, dapat ini yang 4, cukup dah, yang lain cukup dah. Ya, kalau kita dapat yang 4, Pak. Yang pertama, ya Allah, jauhkan kami dari siksa jahanam. Nah, selamat tuh, Pak. Kalau kita nggak disiksa di neraka ya. Yang kedua, ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur. Lah, alam kubur, alam yang pertama kita datengin ketika kita mati. Kalau di kuburannya aman, Pak, terbebas dari azab kubur, tenang. Yang ketiga, dijauhi dari fitnah hidup dan fitnah mati. Hidupnya jauh dari fitnah, matinya juga tidak difitnah, maka orang itu selamat. Nah, itu dibaca, Pak. Bahkan kata beliau nih, kata Adi Hidayat, kalau ada orang, Pak, sholatnya sampai nggak baca doa ini, Pak, doa ini tidak dibaca ketika dia sholat, maka kata ulama, suruh ulangi sholatnya, ulangi. Karena betapa pentingnya itu doa, Pak. Dan itu doa dari Nabi.
Ya, kata Nabi apa? Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id an arba'in. Kata beliau begitu. Kalau kamu telah tasyahud akhir, maka mintalah pertolongan 4 hal. Nah, itu diantara dari doa tadi. Karena gampang, bapak-bapak kalau belum nyatet doa yang saya sampaikan tadi, tinggal di searching aja di Google. Ya, 4 keselamatan ketika tahiyat akhir. Gitu aja tulis di Google. Muncul satu doanya tuh. Itu apalin, baca, biar ketika kita mati nanti kita tidak masuk ke terkena azab kubur, tidak terkena siksa apa? Neraka apa? Jahanam. Maka tepat Pak, kalau orang ini 4 ini udah dia dapat Pak ya, udah dihindari oleh Allah dari 4 poin ini, itulah yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka yang kita minta di sini adalah hasanah, Pak. Hasanah itu apa, Pak? Hasanah itu artinya sholat. Maka dalam ayat lain dalam surah Hud 114 Allah nyebutkan apa? Innal hasanat yudhibna sayiat. Orang-orang yang punya hasanat, punya amal baik, punya kelakuan baik, maka orang itu dosanya diapain? Dihapus. Dan orang yang sholat itu disebut hasanah. Ya, artinya apa, Pak? Kalau kita tiap harinya sholat, Pak ya, sholatnya rapi, bagus, udah semua di genggaman tangan kita. Ya, maka faktor utama yang dinilai oleh Allah, maka sholat. Ya, sholatnya bagus, amal dunianya ikut apa? Bagus. Ya, soalnya rapi, amal dunia ikut apa? Rapih, Pak ya. Nah, para bapak hari sekalian, mudah-mudahan kita, Pak ya, terinspirasi oleh almarhum nih. Ya, apa yang kita inspirasikan selama kita masih hidup, masih ada kesempatan, di mana ada majelis-majelis ilmu, hadir. Biar itu menjadi pembuka, memudahkan kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, ada kesempatan kita daftar haji, segera. Jangan ditunda-tunda. Maka pesan Rasulullah, man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau udah kepengen jangan ditunda. Itu pesan Nabi. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita sakaratil mautnya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ada doanya di ujung. Allahumma apa tuh Pak? Dimudahkan sakaratil maut. Ya, di ujung doa selamat tuh. Ya, wa magfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, satu lagi Pak doanya. Biar kita mendapatkan rahmat Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, doa itu Pak, kalau dari Al-Quran udah doa terbaik. Kalimatnya simple, praktis, maknanya apa tuh? Luas. Ya, itu doa dari Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Saya minta ya Allah dari sisimu rahmah. Ya, wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan dimudahkan semua urusan itu petunjuk Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk almarhum khususnya dan juga putra-putri istri beliau. Senantiasa Allah jaga, Allah pelihara dan Allah sempurnakan agamanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.